izin memperkenalkan diri. Nama Niluh Putu Amelia Sari, NIM 2027059 kelas 2A. Di sini saya akan melakukan perawatan kolostomi. Hal yang perlu kita perhatikan pada saat perawatan kolostomi yaitu stomanya dan daerah sekitar stomanya. Kemudian di sini kita mempersiapkan alat-alatnya. Di sini ada beberapa macam alat kolostomi. Yang pertama di sini ada seperti yang menyerupai plastik, ini bentuknya transparan. Kemudian alat yang kedua ini bisa kita gunakan beberapa kali sesuai dengan ketahanan dari bebernya. Nah, di mana feses di sini itu bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa tutup. Seperti ini. Misalkan kalau fesesnya kurang nyaman, itu di sini ada covernya, jadi tidak transparan. Nah, kemudian di sini ada alat yang ketiga, yaitu di sini ada skala atau alat untuk mengukur stomanya. Fungsi alat ini itu untuk mengukur diameter daripada stomanya sebelum kita memasangkan kantung stoma. Kemudian di sini ada kapas yang sudah berisikan disinfektan yang nanti untuk membersihkan daerah sekitar stomanya. Kemudian di sini ada gunting, ada spidol, ada jeli, kemudian di sini ada bengkok, ada hand sanitizer, dan di sini ada sarung tangan. Nah, kemudian di sini ada pispot yang nanti untuk membuang dari fesesnya tersebut, tempat pembuangan fesesnya. Selanjutnya di sini kita ke pasien. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya perawat Putu yang bertugas pada pagi hari ini dari catatan medis. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan dilakukan perawatan kolostomi dan mengganti kantungnya, yang fungsinya itu untuk mencegah terjadinya iritasi pada daerah sekitar stoma Bapak. Untuk waktunya nanti kurang lebih 5-10 menit ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia dilakukan sekarang? Baik, kalau Bapak bersedia dilakukan sekarang, di sini saya mau mencuci tangan terlebih dahulu dan memakai handscoon dan mempersiapkan ruangannya supaya Bapak jadi nyaman. Kemudian di sini kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Dan memakai handscoon. Nah, di sini adalah gambaran kantung stoma yang sudah terpasang. Kemudian di sini kita letakkan bengkok. Di sini kita akan menggantinya dengan kantung yang baru. Maaf ya, Pak ya. Di sini Suster Putu akan melakukan pembersihan pada daerah sekitar stoma Bapak. Jadi di sini kantung stomanya akan saya ganti. Maaf ya, Pak ya. Kantung stoma yang berisi feses ini kita bisa letakkan di bedpan atau pispot.
karena tadi bersentuhan dengan kotoran, jadi handscoonnya ini kemudian kita ganti dengan handscoon yang baru. Setelah itu di sini kita melakukan perawatan atau pembersihan di daerah sekitar stoma pasien. Maaf ya Pak ya, di sini saya akan melakukan pembersihan di sekitar stoma Bapak. Nanti kalau Bapak merasa tidak nyaman, nanti Bapak bisa kasih tahu saya ya Pak ya. Di sini kita lakukan pembersihan di sekitar stoma pasien. Sembari kita melakukan pembersihan, di sini kita lihat apakah ada iritasi di daerah sekitar stoma pasien. Stoma yang sehat itu penonjolannya 2,5 cm dan berwarna merah dan tidak kehitaman. Setelah dilakukan pembersihan di daerah sekitar stomanya, di sini stomanya terlihat bersih, tidak ada feses yang menempel dan tidak ada lagi kotoran yang menempel. Selanjutnya di sini kita lakukan setting pada daerah stomanya. Kita lakukan ukuran yang mendekatinya itu 35 mm. Kemudian di sini kita ambil alat stomanya, kemudian di sini kita ukur atau kita gambar menggunakan spidol. Kemudian setelah itu di sini kita gunting. Kurang lebih ukurannya itu seperti ini. Kemudian di sini kita haluskan bagian yang tadi kita gunting, karena waktu kita mengguntingnya itu ada bagian-bagian yang tajam di sekitarnya. Jadi kita haluskan supaya tidak terjadinya iritasi di daerah sekitar stoma pasien. Kemudian di sini kita pasang alat stomanya. Karena fesesnya ini jatuhnya ke bawah, itu bisa kita taruh di sisi kanan, kiri, ataupun bawah sesuai dengan kenyamanan dari pasiennya. Misalkan di bagian bawah stomanya itu terjadi iritasi, nah di sini kita bisa memberikan salep antiseptik untuk mengurangi iritasi di bagian atau di sekitar stomanya. Selanjutnya di sini kita evaluasi respon klien. Bapak Suster Putu telah selesai melakukan perawatan dan memasang kantung kolostominya. Bagaimana perasaan Bapak saat dilakukan perawatan dan pemasangan kantungnya? Oh, baik ya Pak ya. Nanti sekitar jam 1 Suster Putu akan kembali lagi ke sini untuk mengecek keadaan Bapak. Jika nanti Bapak perlu apa-apa, Bapak bisa memencet bel yang ada di
belakang Bapak. Di sini Suster Putu pamit ya Pak ya. Permisi Pak. Nah, kemudian setelah kita selesai melakukan perawatan, di sini kita melepas handscoon. Bereskan alat. Dan mencuci tangan 6 langkah menggunakan hand sanitizer. Kemudian di sini kita melakukan pendokumentasian. Nah, sekian video perawatan kolostomi dari saya ucapkan terima kasih.